Diceritakan sebuah kehidupan yang penuh perjuangan seorang bicah bernama Rico. Ia lahir dengan hanya satu ginjal. Kondisi yang sudah membuat hidupnya menjadi sebuah perjuangan sejak awal. Ayahnya, Pak Agus, meninggal dunia ketika Rico berusia 6 tahun akibat kecelakaan, meninggalkan Rico dan ibunya, Ibu Minah, dalam keadaan finansial yang sulit. Kepergian Pak Agus meninggalkan kekosongan besar dalam hidup Rico dan ibunya. Satu malam setelah pemakaman, Ibu Minah, yang tidak stabil secara emosional, memutuskan untuk pergi meninggalkan Rico. Tanpa ada penjelasan yang jelas, ia meninggalkan rumah dan meninggalkan anaknya tanpa satu pesan pun. Sejak saat itu, Rico tinggal bersama pamannya, Pak Surya, seorang pria berusia 50 tahun yang telah hidup sendirian sejak lama. Pak Surya adalah seorang pegawai yang telah pensiun dan tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Rumahnya sederhana, dengan atap yang sudah mulai bocor dan dinding yang mulai lapuk. Meskipun hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, Pak Surya berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk Rico. Ia tidak punya banyak uang, tapi ia memiliki kasih sayang dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Setiap hari, Rico dan Pak Surya berkeliling desa untuk memulung sampah. Mereka mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual, seperti botol plastik, kaleng bekas, dan kertas. Pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka. Dan mereka harus bersaing dengan pemulung lainnya untuk mendapatkan barang-barang yang bernilai. Di samping itu, Pak Surya mencoba untuk tetap bekerja di ladangnya untuk menghasilkan sedikit tambahan uang. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka hanya memiliki satu kamar tidur kecil dengan tempat tidur usang yang sudah terlalu lama digunakan. Makanan sehari-hari mereka biasanya hanya nasi dengan sayur sederhana. Terkadang mereka hanya makan sekali sehari. Meskipun kondisi mereka sulit, Rico berusaha untuk tetap optimis. Ia mengerti bahwa pamannya sudah melakukan yang terbaik, dan ia tidak ingin menambah beban Pak Surya. Pada tahun 2019, ketika Rico berusia 13 tahun, hidupnya mengalami perubahan drastis. Rico mulai merasa semakin lemah, seringkali mual, dan mengalami kesulitan bernapas. Gejala ini mengganggu rutinitasnya dan memaksa Pak Surya untuk membawa Rico ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan yang panjang dan melelahkan, dokter memberikan kabar buruk. Rico menderita uremia stadium akhir, sebuah kondisi yang disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal yang sangat signifikan. Kabar ini adalah pukulan besar bagi Pak Surya. Ia merasa putus asa dan tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Biaya perawatan untuk uremia sangat mahal, dan Pak Surya tahu bahwa mereka tidak akan mampu membayar semuanya. Rumah sakit daerah memberikan mereka tempat tidur gratis sebagai bagian dari bantuan kesehatan, tetapi biaya perawatan yang dibutuhkan tetap sangat besar. Rico harus menjalani cuci darah 3 kali dalam seminggu. Setiap sesi cuci darah berlangsung, Rico harus berada di rumah sakit dalam kondisi yang sangat melelahkan. Sementara itu, Pak Surya tetap berusaha untuk mencari cara mendapatkan uang tambahan, meski kesehatannya sendiri semakin menurun. Ia merasa sangat bersalah karena tidak bisa melakukan lebih banyak untuk keponakannya. Untung saja, setelah mengurus ke balai desa, pemerintah setempat memberikan bantuan dengan menanggung sebagian besar biaya perawatan. Selain itu, Rico dan Pak Surya juga menerima subsidi bulanan sebesar 1,3 juta rupiah dari pemerintah. Namun, jumlah tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, termasuk biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya sehari-hari malam itu. Seperti malam-malam lainnya, Rico berjalan di sepanjang jalanan desa dengan kantong besar di pundaknya. Ia memulung sampah di pinggir jalan, mengumpulkan barang-barang bekas yang mungkin bisa dijual. Suasana malam terasa dingin dan sunyi, dan Rico hanya ditemani oleh suara langkah kakinya dan desiran angin. Di tengah malam yang gelap, Rico merasa sangat lelah, tetapi ia tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Di tengah kesunyian malam, seorang pria muda bernama Andi Setiawan melintas. Andi adalah seorang influencer lokal yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Ketika ia melihat Rico sedang memulung di jalanan, ia merasa penasaran dan berhenti untuk melihat lebih dekat. Andi merasa ada sesuatu yang berbeda dari anak laki-laki ini, dan ia mendekati Rico dengan rasa ingin tahu, "Apa kamu tidak khawatir tentang keselamatanmu di luar sini malam-malam begini?" Tanya Andi. Rico menoleh dengan wajah lelah dan berkata dengan nada tenang, "Ini satu-satunya cara saya bisa mendapatkan uang." Andi terkejut mendengar jawaban tersebut. Ia merasa terdorong untuk berbicara lebih lanjut dengan Rico dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupannya. Dalam percakapan mereka, Rico menceritakan bagaimana ia dan pamannya berjuang untuk bertahan hidup, bagaimana mereka harus memulung untuk mendapatkan uang,
dan bagaimana mereka menghadapi kesulitan sehari-hari. Ketika Andi bertanya apakah Rico merasa marah atau menyimpan dendam terhadap ibunya yang telah meninggalkannya, Rico dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak merasa demikian. Saya paham bahwa ibu saya berjuang dengan caranya sendiri. Saya tidak bisa menyalahkannya, kata Rico dengan penuh pengertian. Kisah Rico menyentuh hati Andi. Ia merasa tergerak untuk melakukan sesuatu. Andi memutuskan untuk merekam interaksi mereka dan membuatnya menjadi sebuah film dokumenter mini. Judulnya adalah Bocah Tangguh, dan Andi mengunggah video tersebut ke media sosial, berharap bisa menginspirasi orang lain untuk membantu Rico dan pamannya. Video tersebut dengan cepat menjadi viral, menyebar ke berbagai platform media sosial dan mendapatkan perhatian luas dari netizen. Setelah Andi Setiawan mengunggah video dokumenternya berjudul Bocah Tangguh, reaksi publik sangat luar biasa. Kisah Rico yang sederhana namun penuh makna menyentuh banyak hati. Video itu menunjukkan bagaimana Rico, meskipun berada di tengah kesulitan ekstrim, tetap bisa tersenyum dan menunjukkan sikap yang penuh harapan. Komentar-komentar dari netizen mulai bermunculan, mengungkapkan kekaguman dan rasa empati terhadap perjuangan Rico Andi, yang awalnya hanya ingin membantu dengan cara yang sederhana, kini merasa terharu dengan respons yang diterimanya. Ia melihat betapa besar dampak dari sebuah tindakan kecil. Netizen dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, mulai berdonasi untuk membantu biaya perawatan Rico. Ada yang menyumbangkan sejumlah kecil uang, dan ada juga yang memberikan kontribusi besar. Semuanya untuk memastikan Rico mendapatkan perawatan yang ia butuhkan setiap hari. Andi memantau jumlah donasi yang terus bertambah. Ia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga amal dan organisasi kesehatan, untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari donasi digunakan dengan tepat. Sebagai bagian dari transparansi, Andi secara rutin mengupdate perkembangan kasus Rico melalui media sosialnya, menjelaskan bagaimana dana digunakan dan apa yang telah dicapai sejauh ini. Sementara itu, di tempat Rico dan pamannya tinggal, kehidupan mereka mulai berubah. Beberapa tetangga datang untuk menawarkan dukungan moral dan material. Mereka membawa makanan, obat-obatan, dan bahkan bantuan keuangan tambahan. Meskipun Rico dan Pak Surya merasa tidak nyaman dengan perhatian yang tiba-tiba, mereka sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan. Mereka merasa sedikit lega karena mengetahui bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ketika Andi mengumumkan bahwa dana donasi telah mencukupi untuk biaya perawatan Rico dan proses pencocokan ginjal akan segera dimulai, Rico merasa harapan baru muncul. Pak Surya, yang sudah sering terlihat lelah dan khawatir, tampak sedikit lebih tenang. Meski begitu, mereka masih harus menunggu proses pencocokan ginjal yang memakan waktu berlalu. Dan meskipun harapan untuk mendapatkan ginjal baru semakin dekat, kondisi Rico semakin memburuk. Kesehatan tubuhnya yang lemah tidak mampu bertahan lama. Cuci darah yang rutin dilakukannya mulai tidak memberikan efek yang diharapkan. Rico semakin sering merasa lelah, dan nafsu makannya menurun drastis. Pak Surya, yang semakin sakit dan cemas, menghabiskan waktu di samping ranjang Rico. Ia duduk dengan wajah penuh kekhawatiran, tidak bisa tidur nyenyak karena terus-menerus memikirkan kondisi keponakannya. Kadang-kadang, Pak Surya merasa putus asa, tetapi ia tetap berusaha untuk memberikan dukungan moral kepada Rico. Meskipun hatinya hancur dalam beberapa minggu terakhir, Rico mengalami kesulitan bernafas dan sering merasa mual. Ia harus menggunakan oksigen tambahan dan menerima perawatan intensif di rumah sakit. Dokter memberitahu Pak Surya bahwa kondisi Rico sudah sangat kritis, dan mereka harus siap dengan segala kemungkinan. Pada suatu malam setelah menjalani sesi cuci darah yang ke-34, Rico merasakan kelemahan yang sangat berat. Ia duduk di tempat tidur rumah sakit, dikelilingi oleh tabung-tabung dan peralatan medis yang membuatnya merasa semakin terasing. Dengan napas yang tersengal, Rico menatap wajah Pak Surya yang berusaha menenangkan dirinya. Ia menggenggam tangan pamannya dengan erat dan berkata, "Paman, terima kasih sudah selalu ada untukku. Aku tahu kita sudah berusaha sebaik mungkin." Pak Surya merasa air mata mengalir di pipinya. Ia mengusap dahi Rico dengan lembut dan berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya yang mendalam. Malam itu, Rico tertidur dengan tenang, meskipun kesakitan masih terasa di tubuhnya. Ketika pagi datang, Pak Surya menemukan bahwa Rico tidak bangun. Dengan hati yang hancur, Pak Surya menghubungi pihak rumah sakit dan mengabarkan berita duka tersebut. Kabar kematian Rico menyebar dengan cepat di desa dan di media sosial. Banyak orang yang merasa kehilangan dan ikut berduka cita. Andi Setiawan, yang merasa sangat dekat dengan Rico meskipun mereka hanya bertemu beberapa kali, mengungkapkan kesedihannya melalui sebuah postingan di media sosial.
Ia menceritakan betapa kuatnya Rico dan bagaimana kisahnya telah menginspirasi banyak orang. Banyak yang menyampaikan belasungkawa dan ucapan terima kasih atas keberanian dan ketahanan Rico. Kisah Rico, dengan segala suka dan dukanya, meninggalkan jejak yang mendalam di hati banyak orang. Meskipun akhir hidupnya penuh kesedihan, warisan dari ketabahan dan semangatnya akan selalu dikenang. Di desa kecil itu, Pak Surya duduk di samping makam Rico, merenungi segala perjuangan yang telah dilalui. Ia merasa bangga sekaligus sedih karena tidak bisa memberikan keponakannya kehidupan yang lebih baik. Tetapi ia tahu bahwa Rico telah meninggalkan dunia ini dengan penuh keberanian dan cinta. Andi Setiawan, pria yang telah membuat kisah Rico dikenal oleh banyak orang, juga hadir. Ia tidak bisa menahan air matanya ketika melihat tubuh kecil Rico yang terbungkus kain kafan. Ia merasa bahwa dunia ini begitu tidak adil bagi anak sebaik Rico, yang harus meninggalkan dunia ini sebelum sempat merasakan kebahagiaan yang seharusnya ia dapatkan. Pak Surya terlihat sangat terpukul, meski ia berusaha tegar. Selama ini, Rico adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tanpa Rico, rumah kecil mereka terasa sangat sepi dan sunyi. Kenangan tentang Rico, tentang senyumannya yang hangat meski di tengah penderitaan, menjadi satu-satunya yang menghibur hatinya. Setelah pemakaman, Pak Surya menerima banyak pesan dukungan dari orang-orang yang terinspirasi oleh kisah Rico. Namun, meski ia merasa terhibur oleh perhatian yang diterimanya, Pak Surya tetap tidak bisa menghilangkan rasa kehilangan yang begitu dalam. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Rico. Piring kecil yang dulu digunakan Rico untuk makan, tempat tidur di mana Rico biasa tidur, bahkan tumpukan barang bekas yang mereka kumpulkan bersama. Sebelum meninggal, Rico sempat menulis surat yang ia sembunyikan di bawah bantalnya. Surat itu ditemukan oleh Pak Surya beberapa hari setelah pemakaman. Dengan tangan gemetar, Pak Surya membuka surat tersebut dan mulai membacanya. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Rico yang rapi namun terlihat lemah. Dalam suratnya, Rico menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pamannya yang telah merawatnya selama ini. Ia juga meminta maaf jika selama hidupnya, ia pernah merepotkan atau membuat pamannya sedih. Rico menulis bahwa ia tidak pernah merasa marah atau sedih karena keadaan yang menimpanya. Sebaliknya, ia merasa bersyukur karena bisa menjalani hidupnya bersama pamannya yang penuh kasih sayang. Di akhir suratnya, Rico menulis, "Paman, aku tahu paman sudah melakukan yang terbaik untukku. Aku hanya ingin paman tahu bahwa aku bahagia, meski hidupku tidak lama. Jangan menangis untukku, karena aku akan selalu berada di hati paman. Terima kasih telah menjadi ayah, ibu, dan teman terbaik yang pernah kumiliki." Surat itu membuat Pak Surya menangis. Ia menyadari betapa dewasa dan bijaksananya Rico, meski usianya masih sangat muda. Surat itu menjadi harta yang paling berharga bagi Pak Surya, dan ia menyimpannya dengan hati-hati di tempat yang aman, sebagai pengingat akan cinta dan kebersamaan yang mereka miliki. Kisah Rico tidak berakhir dengan kepergiannya. Video, Bocah Tangguh, yang dibuat Andi Setiawan terus menyebar dan menginspirasi banyak orang. Banyak orang yang merasa tersentuh oleh kisah hidup Rico, dan mereka mulai menyadari betapa pentingnya bersyukur atas kehidupan yang mereka miliki. Beberapa komunitas sosial yang terinspirasi oleh kisah Rico, bahkan mulai menggalang dana untuk membantu anak-anak lain yang menghadapi kondisi serupa. Meski Rico telah tiada, semangatnya terus hidup dalam tindakan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang terinspirasi olehnya. Pak Surya, meski masih merasa kehilangan yang mendalam, mulai menemukan kedamaian dalam kenyataan bahwa keponakannya telah meninggalkan warisan cinta yang begitu besar. Ia tahu bahwa Rico tidak pernah benar-benar pergi, karena kenangannya akan selalu hidup dalam hati orang-orang yang telah tersentuh oleh kisah hidupnya. Setiap kali ia merasa sedih atau kesepian, Pak Surya akan membaca kembali surat terakhir dari Rico. Surat itu mengingatkannya bahwa meski hidup tidak selalu adil, cinta dan kebersamaan adalah hal yang paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Dan dengan itulah, Pak Surya berusaha melanjutkan hidupnya, dengan kenangan tentang Rico yang selalu ia bawa dalam hatinya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.